wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin, bapak-bapak dan ikhwah dan anakku sekalian wa akhwat, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, kita banyak memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, curahan nikmat pada kita sekalian pada hari ini, di hari Sabtu, di malam Ahad, di malam yang ke-19 di bulan Rajab 1446 Hijriah. Dengan izin Allah dan taufiknya, kita kembali berkesempatan memanfaatkan akhir pekan ini dalam rangkaian ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mengunjungi tempat yang sangat Allah cintai, yaitu rumahnya, masjid, dan kita melaksanakan sholat secara berjamaah. Kemudian kita duduk bermajlis, menelaah, membaca dan mempelajari hadis-hadis yang mulia datang dari Rasul yang tercinta, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis beliau yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab yang beliau beri judul dengan Riyadus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Riyadus Shalihin, tamannya orang-orang soleh, min kalami Sayyidil Mursalin, yang berisikan sabda dari Sayyid, pemimpin, penghulu para Rasul, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan kita dalam kitab ini masih dalam pembahasan tentang keutamaan jihad fi sabilillah. Masih ada beberapa hadis yang terkait dengan masalah ini, dan insyaallah pada malam hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita. Pada pertemuan kita yang terakhir, kita sudah menyelesaikan hadis yang ke 1302. Ya, hadis yang ke 1302. Gitu ya. Ya. Sekarang kita akan masuk ke hadis berikutnya. Ya, kita usahakan bisa mengambil beberapa hadis dalam pertemuan malam hari ini, karena masih cukup banyak hadis-hadis yang perlu kita baca dan pelajari terkait dengan keutamaan jihad fi sabilillah. Hadis yang ke 1303. Wa an Abi Abs, dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kunyahnya Abu Abs, Abdurrahman bin Jabr. Nama beliau Abdurrahman bin Jabr radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, magbarat qadama abdin fi sabilillah. Tidaklah Ighbarat itu dari kata-kata ghubar, dan ghubar itu apa artinya? Ghubar, debu, ya. Tidaklah berdebu
qadama, dua kaki, abdin, seorang hamba, fi sabilillah, dalam ketaatan kepada Allah, di jalan agama Allah, fatamassuhu an-naru, kemudian kaki itu tersentuh api neraka. Artinya tidak akan mungkin dua kaki yang telah berdebu fi sabilillah akan tersentuh api neraka. Hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ada beberapa hal yang perlu untuk kita jelaskan tentang hadis kita ini. Dalam hadis ini Nabi kita SAW memberikan kabar gembira kepada mereka-mereka yang telah melakukan amalan-amalan di jalan agama Allah. Dan kita sudah sering menjelaskan bahwa sabilullah, jalan agama Allah itu, jika dia dilihat dalam makna umum, maknanya adalah semua ketaatan yang diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, itu layak dinamakan dengan sabilullah, jalan agama Allah. Namun jika mau dikhususkan pada amalan tertentu, maka pengkhususannya pada jihad fisabilillah. Jadi dari semua amalan-amalan yang diikhlaskan karena Allah, maka jika dipersempit yang dimaksudkan dengan sabilullah, maka maksudnya adalah jihad fisabilillah. Di sini dikatakan tidaklah ighbarat, tidaklah berdebu. Jadi sekadar berdebu, dan itu akan menjadi saksi-saksi. Qadama abdin, dua kaki dari seorang hamba. Dan penyebutan dua kaki ini hanyalah sebagai contoh, karena biasanya yang berdebu adalah kakinya. Kalau dia terjun dalam medan jihad, maka yang kemungkinan yang paling dahulu berdebu adalah kakinya, dan mungkin juga wajahnya, dan mungkin tubuhnya, dan mungkin tangannya, dan yang lain-lainnya, ya. Tapi intinya apa saja anggota tubuh yang berdebu, ya, sekadar berdebu, ya, belum terluka, ini belum terluka, ya, sekadar berdebu, tapi akan menjadi saksi di hari kiamat kelak. Qadama abdin, seorang hamba siapa saja hamba tersebut, fi sabilillah, di jalan agama Allah. Ini menunjukkan dalam ketaatan kepada Allah. Karena adakah orang, pertanyaan ini, ya, adakah orang yang rela kakinya berdebu di dalam kemaksiatan? Adakah orang yang rela kakinya berdebu dalam kemaksiatan? Ada atau tidak ada? Kita ada atau tidak ada? Tidak tahu. Oh, tidak tahu. Ya, adakah teman-teman tak umpamanya yang rela pergi ke lapangan, berdebu kakinya, tapi di situ ada acara melihat penjual obat umpamanya, ya, penjual obat yang banyak bohong-bohongnya, ya, penjual obat yang mau tipu-tipu, ya, atau mungkin ada acara-acara kemaksiatan di lapangan luas mau berdebu. Ada atau tidak ada orang seperti itu? Ya, bahkan bukan cuma sekedar berdebu, ya, makan mungkin biar luka-luka mereka siap. Sebagian yang seperti itu, ya. Allahul musta'an. Maka di sini dikatakan fi sabilillah. Dikatakan di sini fatamassuhun nar, lalu dia tersentuh. Lihat di sini kata-kata apa? Massa yamassu. Massa itu yamassu itu sekedar tersentuh. Tidak akan mungkin tersentuh api neraka, menunjukkan jauhnya dia dari api neraka. Apalagi kemungkinan dijilat, jangankan dijilat, jangankan disiksa, tersentuh saja, sedikit saja tersentuh, itu tidak akan terjadi. Ini menunjukkan gambaran ungkapan Rasulullah, menunjukkan jauhnya dari jilatan api neraka, siksa Allah bagi mereka-mereka
yang sebagian tubuhnya berdebu di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin patut dipertanyakan tentang ini, yaitu apakah yang tidak tersentuh api neraka yang sekedar berdebu saja, yang sekedar berdebu? Kalau tidak berdebu bagaimana? Jadi ada seorang yang mujahid fisabilillah, ya, mujahid fisabilillah. Lalu mungkin pada saat jihad hujan deras, becek itu medan jihad, tidak ada debu, tapi mereka berbecek-becek fisabilillah. Kira-kira tidak kena dengan hadis ini? Dia tidak berdebu fisabilillah, tapi berbecek-becek fisabilillah, ya, kotor-kotor fisabilillah. Ada orang kotor-kotor fisabilillah syaitan, ada juga, ya. Bagaimana itu? Apakah tidak kena dengan hadis ini? Hadis ini cuma sebagai jaminan kepada yang berdebu? Jawabannya tidak, ya. Ini sekedar satu contoh, karena umumnya seperti itu. Tapi intinya ada tanda-tanda, bukti-bukti bahwa seseorang pernah berjuang fi sabilillah. Siapa yang punya bukti seperti itu, ya, maka dijamin seperti ini. Jadi maksud debu ini hanya sebagai contoh. Apa saja contoh-contoh yang lain, entah becek-becek atau luka-luka fisabilillah atau apa saja yang pernah dia alami ketika dia berjuang fisabilillah, akan mendapatkan jaminan seperti ini. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah cuma kaki saja? Bagaimana dengan yang lainnya? Jawabannya juga tidak. Kaki ini disebutkan karena biasanya yang paling duluan berdebu adalah kaki, ya, kaki. Gimana kalau kita berdebu-debu main bola, ya, main bola? Ya, kira ini debu-debu fisabilillah atau apa? Ya. Pernah berdebu kaki kita karena main bola? Ya, pernah, ya. Ya, kira apa ini? Fisabilillah atau apa? Ya. Jawabannya tergantung niatnya, ya, dan tergantung bagaimana caranya, dan tergantung juga bagaimana waktunya, tergantung bagaimana tempatnya, dan yang lain, ya. Masalah-masalah yang sifatnya mubah itu sangat tergantung dengan niatnya, ya. Jadi kalau masalah yang sudah memang disyariatkan, jelas ibadah yang kita lakukan lalu kita berdebu, sakit, atau sesuatu yang akan menjadi bukti-bukti kebaikan bagi kita, itu jelas. Dan ada yang sudah jelas juga kemaksiatan, orang yang berdebu-debu, orang yang luka-luka, orang yang capek-capek, orang yang punya tanda-tanda dalam kemaksiatan, itu jelas juga. Dan ada yang sifatnya umum, mubah, ya. Dalam hal yang mubah ini maka tergantung niatnya. Kita melakukan olahraga itu umpamanya dalam rangka apa, ya? Apakah dalam rangka untuk kita kuat sebagai seorang mukmin, ya, agar kita bisa sehat dan kuat badan kita untuk berkhidmat kepada agama, atau gimana? Ya, itu sangat tergantung. Kemudian pertanyaan juga adalah tadi, ya, kata-kata apakah dia masih memungkinkan masuk neraka cuma kakinya saja yang tidak tersentuh? Sebagian ulama kita mengatakan maksud dari kakinya tidak akan tersentuh api neraka itu zikrul juz'i wa urida bihil kul. Disebutkan sebagian tapi maksudnya semuanya. Artinya dia tidak akan masuk neraka. Disebutkan kakinya tidak tersentuh api neraka, maksudnya sebenarnya dia tidak akan masuk neraka. Dan sebagian ulama kita mengatakan bahwa boleh jadi masih ada kemungkinan dia masuk neraka, tapi khusus tubuhnya yang telah berdebu fisabilillah itu akan menjadi saksi baginya dan akan menjadi penghalang baginya dia disiksa di api neraka. Dan itu mungkin, ya, itu mungkin. Karena sebaliknya ada juga sebagian tubuh yang tersentuh api neraka. Contoh apa? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang yang tidak membayar zakat, fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum, ya, akan disetrika itu jibahnya, ya, dahinya, wa junubuhum bagian-bagian sampingnya, wa zuhurum punggungnya. Kata ulama kita,
ancaman itu bagi mereka yang tidak membayar zakat, jibahum, karena ketika ada orang yang datang, petugas meminta zakat, dia menghadapnya tapi dia tidak memberikannya wajahnya, dia menghadap secara langsung. Ada yang langsung menghadap ke sebelah samping, ya, dia membalikkan tubuhnya ke sebelah samping dalam makna tidak mengacuhkannya, tidak memperhatikannya. Ada justru memberikan punggungnya ketika ditagih zakatnya, dia berikan punggungnya, maka itu disetrika semuanya. Jadi itu balasannya kepada sebagian anggota tubuhnya. Dan dalam pembahasan tentang isbal umpamanya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengancam apa? Ma asfala minal ka'baini minal izari fahuwa finnar. Apa yang melewati mata kaki itu diancam dengan neraka. Jadi bagian itunya, ya, bagian itunya, tidak harus semuanya. Tapi tentu saja itu hukumannya di akhirat, di neraka. Jadi ada kemungkinan bahwa maksud di sini adalah khusus bagian itu yang mendapatkan jaminan tidak tersentuh api neraka ketika memang pernah berdebu fi sabilillah. Walaupun sebagian juga mengatakan maksudnya ini dia tidak akan masuk neraka sama sekali. Nah, pertanyaan selanjutnya yang perlu dijawab, apakah khusus fi sabilillah? Kita katakan bahwa yang paling terjamin adalah fi sabilillah. Ada sebuah riwayat Imam Ahmad yang menjelaskan masalah ini. Ya, dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, walak barrat qadamu fi amalin yabtaghi bihi darajatil akhirah ba'da salatil mafruḍah ka jihadi fi sabilillah. Tidaklah ada kaki yang berdebu dalam satu amalan yang diharapkan wajah Allah, artinya amalan yang ikhlas, yang mengharapkan derajat-derajat tinggi di akhirat yang lebih afdal sesudah salat wajib melebihi jihad fi sabilillah. Ya, berarti di sini bahwa kemungkinan sifatnya secara umum, tapi yang paling tinggi jaminannya adalah berdebu karena jihad fi sabilillah. Apa bukti bahwa ini juga bisa berlaku pada yang lainnya? Buktinya, sebagian perawi hadis ini memahami sifatnya umum. Dalam riwayat Imam Bukhari, ini kan hadisnya kata Imam Nawawi, siapa yang riwayatkan? Rawahu Al-Bukhari, dalam riwayat Imam Bukhari. Kalau kita baca periwayatan Imam Bukhari secara lengkap, kita langsung buka Sahih Bukhari, kita akan mendapatkan bahwa perawi hadis ini, ya, antum lihat ini, perawi hadis ini sahabat Abu Abs Abdurrahman bin Jabal. Beliau pernah bertemu dengan tabi'in yang meriwayatkan darinya. Ya, jadi hadis ini diriwayatkan secara sanad dari Bukhari sampai kepada Rasulullah. Tabi'in yang meriwayatkan dari Abu Abs, yaitu Abayah bin Rifa'ah, mengatakan, adrakani Abu Abs, saya pernah ditemui atau ketemu dengan Abu Abs. Siapa itu Abu Abs? Perawi hadis kita ini. Wa ana azhabu ilal jum'ah, dan waktu itu saya pergi salat Jumat, pergi jalan kaki salat Jumat. Faqala, begitu dia lihat pergi jalan kaki salat Jumat, maka dikatakan, magbarrat qadama abdin fi sabilillah fatamassuhun nar, tidaklah berdebu kaki seseorang di jalan agama Allah kecuali dia akan selamat dari api neraka. Artinya tidak mungkin disentuh api neraka kaki-kaki yang berdebu itu fi sabilillah. Padahal ini dia pergi apa? Pergi jihad, pergi perang, atau pergi apa? Pergi salat Jumat. Berarti beliau fahami hadis ini juga bisa diberlakukan pada setiap amal-amal soleh lainnya. Anda pergi menuntut ilmu, kaki Anda berdebu, maka itu insya Allah mudah-mudahan masuk dalam jaminan hadis ini. Anda pergi sholat berjamaah, Anda pergi sholat Jumat, Anda pergi birrul walidain, Anda pergi melakukan ketaatan apa saja, membantu orang lain, kaki-kaki Anda yang berdebu fi sabilillah, mudah-mudahan ya, jika betul-betul Anda ikhlaskan niat karena Allah,
mudah-mudahan itu sebagai penghalang tersentuhnya kaki-kaki kita dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini disebutkan oleh perawi, kan ini tafsiran perawi, dan ada satu kaidah yang mengatakan bahwa ar-rawi a'lamun nasi bil marwi. Seorang yang meriwayatkan hadis, dia termasuk yang paling faham tentang apa yang dia riwayatkan. Jadi sahabat ini memberlakukan ini kepada makna pergi sholat Jumat. Padahal semua tahu hadis ini asalnya digunakan untuk jihad fi sabilillah dalam makna peperangan. Dan lebih jelas lagi dalam riwayat Imam Tirmidzi. Jadi kalau kita lihat sanad hadis ini dari Yazid bin Abi Maryam, dari Abayah bin Rifa'ah, dan dari Abu Abs. Itu silsilahnya. Tadi Abu Abs sudah menyampaikan kepada Abayah bin Rifa'ah bahwa kamu insya Allah tidak tersentuh kakimu api neraka karena kamu pergi sholat Jumat berjalan kaki, berdebu kakimu. Lalu beliau ini Abayah bin Rifa'ah bertemu lagi dengan muridnya yang meriwayatkan juga dari dia. Jadi silsilah sanadnya ini. Dalam riwayat Imam Tirmidzi dikatakan Yazid bin Abi Maryam, yang perawi hadis ini dari Abayah bin Rifa'ah mengatakan, lahiqani Abayah bin Rifa'ah. Saya pernah ditemui, artinya ketemu dengan Abayah bin Rifa'ah. Wa ana mashin fil Jum'ah, dan waktu itu saya juga berjalan kaki pergi sholat Jumat. Lalu dia mengatakan absyir. Apa itu absyir? Bergembiralah. Fa inna khutaka hadhih, karena khutaka hadhih, langkah-langkah kakimu ini yang kamu langkahkan fi sabilillah, di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Sami'tu Aba Abs, karena saya telah mendengarkan Abu Abs, Abdurrahman bin Jabar, sahabat perawi hadis ini, mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, magbarat qadama 'abdin fi sabilillah fatamassahu nar. Tidaklah ada kaki-kaki yang berdebu fi sabilillah lalu dia tersentuh api neraka. Artinya tidak akan tersentuh api neraka kaki-kaki yang berdebu fi sabilillah. Antum lihat gimana para perawi hadis ini saling menyampaikan ini secara umum. Jadi mulai dari sahabat Abu Abs, beliau sampaikan kepada Abayah bin Rifa'ah bahwa ketika dia melihat Abayah bin Rifa'ah pergi ke masjid salat Jumat, lalu dikatakan ini termasuk kaki yang berdebu fi sabilillah. Lalu Abayah bin Rifa'ah menyampaikan kepada muridnya lagi Yazid bin Abi Maryam, ketika dia melihat berjalan kaki juga pergi ke masjid, disampaikan bahwa kamu insyaallah termasuk orang yang berdebu kakimu fi sabilillah. Padahal sekadar ke masjid. Ya, kita katakan sekadar ke masjid. Ya, kita tidak menyepelekan, dan ini termasuk amalan yang sangat mulia, pergi ke masjid menghadiri sholat jamaah. Tapi jika dibandingkan pergi fi sabilillah, perang yang taruhannya nyawa, tentu saja ini jauh lebih besar ya resikonya. Jadi hadis ini bisa dimaknai secara umum, setiap kaki-kaki yang berdebu fi sabilillah maka dia akan menjadi saksi terbaik bagi kita, bahkan bisa menjadi tameng, perisai menghalangi kita dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Ya, tinggal kita harus muhasabah, pertanyakan pada diri kita, berapa banyak tubuh kita ini berdebu karena menjalankan ibadah? Atau mungkin berapa banyak kaki-kaki kita ini, tubuh kita berdebu, berpeluh, ya, mungkin keringatan, tapi dalam kemaksiatan atau dalam hal yang sia-sia, itu juga akan menjadi saksi. Dalam artian akan ada pertanggungjawabannya. Semua tidak akan dibiarkan begitu saja. Semua ada pertanggungjawabannya. Maka perbanyaklah saksi-saksi yang terbaik bagi kita di hari kiamat kelak. Dan karena ini juga ketika sebagian orang buat pertanyaan kepada Abdullah bin Mubarak rahimahullah, mana yang lebih afdal, Muawiyah bin Abi Sufyan ketimbang dibandingkan Umar bin Abdul Aziz? Mana yang lebih afdal, Muawiyah bin Abi Sufyan dibandingkan Umar bin Abdul Aziz?
Kenapa pertanyaan ini muncul? Pertanyaan ini muncul karena dua-duanya pernah menjadi khalifah kaum muslimin. Dan Muawiyah sahabat, jelas sahabat lebih afdal daripada selain sahabat. Umar bin Abdul Aziz tabi'in, bukan sahabat. Cuma dalam buku sejarah kita baca, dalam persoalan keberhasilan dan keadilan dan kepemimpinan, maka Umar bin Abdul Aziz yang dianggap lebih dekat kepada Al-Khilafah Ar-Rashidah. Dia lebih mirip model kepemimpinan para Khulafa Ar-Rasyidin. Adapun Muawiyah radhiyallahu anhu, walaupun beliau seorang sahabat, ada beberapa masalah-masalah yang terjadi pada zaman beliau, ya, dan beberapa catatan-catatan yang sebagian ahli sejarah mempersoalkannya. Maka ini pertanyaan diangkat kepada Abdullah bin Mubarak rahimahullah, imam besar kaum muslimin yang dari kalangan tabi'in, ya, wafat tahun 181 Hijriah. Apa jawaban beliau? Beliau bilang tidak boleh dibandingkan antara sahabat dan tabi'in. Walaupun Umar bin Abdul Aziz dia dikatakan lebih berhasil dari sisi itu, tapi debu-debu yang masuk ke dalam rongga-rongga hidung Muawiyah radhiyallahu anhu ketika berjihad menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah cukup sebagai bukti bahwa beliau lebih afdal daripada Umar bin Abdul Aziz. Dan ini akidah kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, harus kita katakan bahwa secara umum para sahabat lebih afdal daripada selainnya. Secara umum, ya. Walaupun mungkin ada sisi-sisi yang lain dianggap lebih, ya, karena tidak semua sahabat itu berilmu dari dalam artian ulama, dan kadang sebagian kalangan tabi'in dan di bawahnya lebih berilmu daripada sahabat. Itu mungkin di satu sisi kita katakan ini lebih berilmu, tapi secara umum kemuliaan sebagai seorang sahabat itu sudah mengalahkan kemuliaan-kemuliaan yang lain. Jadi gugur itu semua variabel kemuliaan. Jika mau dihitung dengan satu saja sisi perbandingan itu, dia adalah sahabat. Jadi cukuplah dia sahabat sebagai alasan untuk mendudukkan dia di urutan teratas dibandingkan yang lainnya, ya. Tapi yang kita mau garis bawahi sini adalah pernyataan debu-debu yang masuk dalam rongga-rongga hidung, ya, dari Muawiyah. Artinya ini semua tanda-tanda, ya, tanda-tanda dan saksi-saksi di hari kiamat kelak. Maka ikhwas sekalian, jangan terlalu banyak mengeluhkan capek kita, jangan mengeluhkan debu-debu yang melekat pada tubuh kita, atau mungkin hal-hal debu-debu yang melekat pada motor-motor kita, ya. Sekarang mungkin bukan kaki kita, ya, tapi becek-becek, ya. Mungkin ada yang bilang, saya sudah cuci nih tadi motor saya, barusan ke Wida, becek lagi, kena lagi becek, kotor lagi, ya. Itu jangan keluhkan, yaitu insya Allah akan jadi saksi-saksi di hari kiamat kelak, ya. Bahkan mungkin ada yang kempes, ya, bannya bocor dan yang lainnya. Itu mudah-mudahan yang menjadi saksi-saksi yang terbaik di hari kiamat. Yang masalah adalah ketika sudah kempes, sudah bocor, sudah becek, juga dalam kemaksiatan, ya. Dan berapa banyak orang yang mungkin menjadikan itu semuanya pengorbanan, tapi untuk satu kemaksiatan. Waliyadzubillah. Kemudian hadis ke 1304. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yalijun nara, tidak akan masuk neraka, la yalijun nara, tidak masuk neraka, rajulun, seorang laki-laki. Ini di sini disebutkan secara umum, bukan cuma anggota tubuh khususnya, ya, tapi secara umum dirinya. La yalijun nara, tidak masuk neraka seseorang, rajulun, seorang laki-laki, baka min khasyatillah, yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta ya'udal labanu fid dar'i, hingga laban, susu, masuk ke tempatnya. Dar' itu tempat susu, ya. Dar' sebenarnya, ya,
Afwan, bahwa dora itu kalau seperti seorang ibu ya yang menyusui anaknya, ya dora itu adalah puting susunya ya. Ketika dia menyusui, keluar sudah susunya kepada anaknya, susu itu apakah mungkin kembali lagi ke tempatnya? Mungkin atau tidak? Sudah keluar, sudah diisap oleh anaknya, sudah keluar, mungkin disimpan di bejana. Apakah itu mungkin masuk sendiri? Mungkin atau tidak? Tidak mungkin, ya. Maka di sini dikatakan hingga, ya, ini bagaikan firman Allah, hatta yalijal jamalu fi samil khiyat, ya. Orang kafir dan menyombongkan terhadap ayat-ayat Allah, dia tidak mungkin masuk surga kecuali jika onta itu bisa masuk ke dalam lubang jarum. Bisa onta masuk lubang jarum? Bisa atau tidak? Bisa kucing masuk lubang jarum? Bisa semut masuk lubang jarum? Bisa ya, tapi Allah mengibaratkan dengan onta. Hatta yalijal jamalu fi samil khiyat, ya, untuk menggambarkan mustahilnya itu orang kafir dan mendustakan agama Allah dan menyombongkan diri masuk surga. Bisa masuk surga, tapi syaratnya jika ya ada onta yang bisa masuk ke dalam lubang jarum. Sama dengan ini, ya, bahwa orang yang pernah menangis takut karena Allah, menangis takut karena Allah, jadi dia menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Dia mendengarkan ayat Allah dan menangis, mengingat tentang dosa-dosanya atau rindu akan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata ulama kita, menangis ini walaupun ditekankan di sini min khasyatillah, karena rasa takut kepada Allah, maka juga bisa karena rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjelaskan keutamaan orang-orang yang pernah menangis takut karena Allah Subhanahu wa taala, atau menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yajtami'u ala abdin gubarun fi sabilillah, dan lanjutan hadisnya, dan tidak akan berkumpul pada diri seorang hamba gubarun fi sabilillah, debu dalam perjuangan fi sabilillah, wa dukhanu jahannam, dan dukhan, asap-asap neraka jahanam. Jadi tidak akan mungkin tubuh kita yang pernah berdebu fisabilillah akan bergabung dengan asap-asapnya neraka jahanam. Ini asapnya menunjukkan dekat pun tidak akan dekat jahanam, menunjukkan bahwasanya dia sangat jauh dari neraka jahanam. Kalau tadi bahasanya apa? Apa bahasanya tadi? Fatamassa, massa yamassu itu sentuh sedikit saja, tersentuh saja, tidak, ya. Kalau ini lebih lagi, bahwa sekadar debu, sekadar asapnya tidak akan kena dia, menunjukkan bahwasanya dia akan dijauhkan dari api neraka, ya. Maka ini menjelaskan tentang keutamaan dua ibadah, ibadah zikir atau berkhalwat, yang berkhalwat dengan Allah dalam artian bersepi-sepian karena Allah, yang membuat mata kita menangis. Dalam hadis sab'atun yudhilluhumullah, 7 golongan yang akan dilindungi oleh Allah. Salah satunya siapa? Wa rajulun dzakarallaha khalian, seorang laki-laki yang berzikir kepada Allah di sendirian, dalam kesendiriannya di malam hari. Fadzakarallaha khalian fafadat aynah, lalu banjir air mata, ya, menangis, terisak-isak, ya, menangis, banjir air mata karena mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanyaan besar, ya. Pernahkah, ya, mari saling bertanya pada diri kita, ya. Kalau menangis berjamaah itu lebih mudah, ya, nangis berjamaah. Karena biasa ada orang menangis karena temannya menangis, jadi dia juga menangis, ya. Kan bisa, ya, menangis jamaah, ya. Jadi kita biasa kalau bulan Ramadan, masya Allah, ya, imamnya menangis, ya, kita juga ikut menangis. Teman kita juga menangis, ya, pada saat kunut umpamanya, kita juga ikut menangis. Atau sholat, ya, ada yang menangis, maka kita juga ikut menangis. Kadang tertular kita, ya. Ini satu yang baik juga, ya. Tapi yang mendapatkan jaminan secara khusus adalah seorang yang bangun tengah malam
dalam kesendiriannya, tidak mungkin ada riya, orang sedang terlelap, orang sedang lalai, tidak ada yang melihatnya, hanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia mengingat dosa-dosanya, bertafakur dan mengingat Allah Subhanahu wa taala, rindu kepada Allah dan takut akan dosa-dosanya. Lalu dia menangis terisak-isak, ya, banjir air mata. Inilah yang mendapatkan janji khusus, ya, dalam hadis kita ini. Dan orang yang kedua adalah orang yang terjun di medan jihad fisabilillah dan tubuhnya berdebu dalam perjuangan fisabilillah. Kedua-duanya mendapatkan jaminan yang sama, tidak tersentuh api neraka. Hadis yang selanjutnya, ya, hadis Abdullah bin Abbas. Ini masih kaitannya dengan masalah ini. Dan dalam riwayat yang lain, hadis ini juga diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Dari periwayatan Imam Tirmidzi dikatakan Rasulullah SAW bersabda, "Ainani la tamassuhuman naru." Ada dua mata yang tidak tersentuh api neraka. Ada dua mata yang tidak tersentuh api neraka. Ini sekali lagi ada khilaf. Apakah matanya saja, artinya, atau dia mewakili seluruh tubuhnya, artinya dirinya tidak akan masuk api neraka. Boleh jadi yang dimaksudkan matanya saja. Artinya seandainya pun, waliyadzubillah, seandainya pun dia masuk neraka, maka matanya terjaga, tidak akan disentuh oleh api neraka, karena pernah menjadi saksi kebaikan. Apa itu? Ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Jadi itu tadi, ya, sama. Mata yang pernah menangis karena takut kepada Allah, insya Allah tidak akan tersentuh api neraka. Yang kedua, ainun batat tahrusu fi sabilillah, mata yang begadang, tidak tidur, menjaga benteng kaum muslimin, menjaga pertahanan kaum muslimin. Maka mata-mata yang begadang seperti ini, menjaga benteng kaum muslimin dari serangan musuh, maka ini semuanya dijamin tidak akan tersentuh api neraka. Dan mudah-mudahan mata-mata yang begadang, ya, mata-mata yang begadang dalam merencanakan izzul Islam wal muslimin, ketinggian dan kemuliaan Islam dan kaum muslimin. Berapa banyak mata-mata begadang memusyawarahkan bagaimana kita mempertahankan agama Allah, bagaimana kita mendakwahkan agama Allah, bagaimana kita menyebarkan dakwah Islam ini. Begadang mereka dalam ini semuanya. Ini termasuk insyaallah fi sabilillah, ya. Mata-mata yang diharapkan tidak tersentuh api neraka. Dan sebaliknya, waliyadzubillah, mata-mata yang begadang dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak orang telah terlelap, semua orang pada istirahat, lalu dia memanfaatkan kelengahan manusia, memanfaatkan tidurnya manusia, memanfaatkan lelapnya manusia, nyenyaknya manusia dalam istirahatnya, bangkit untuk dia membuka hal-hal atau melakukan hal-hal yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati mata-mata yang semacam itu, ya. Mata-mata yang semacam ini dikhawatirkan akan menjadi jilatan-jilatan api neraka, ya, menjadi umpan-umpan neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis berikutnya, ya. Hadis Zaid bin Khalid radhiyallahu taala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jahaza ghaziyan fi sabilillah." Siapa yang menyiapkan ghaziyan fi sabilillah, seorang yang pergi jihad fi sabilillah, seorang yang pergi berjuang fi sabilillah, faqad ghaza, maka dia telah terhitung juga ikut perang. Wa man khalafa ghaziyan fi ahlihi, dan siapa yang memperhatikan, mengurus dan menyantuni keluarga-keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang pergi berjihad fi sabilillah bi khairin, dengan kebaikan, faqad ghaza, maka dia juga, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dia telah pergi berjihad fi sabilillah. Muttafaqun alaih. Hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jemaah sekalian, ada beberapa pelajaran dari hadis ini. Hadis ini menjelaskan salah satu bentuk at-ta'awun
'alal birri wat taqwa. Ini di antara contoh orang yang saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa siapa yang menolong seseorang dalam kebaikan, maka dia mungkin terhitung dalam kebaikan itu. Ya, kita tahu dalam konteks puasa, orang yang memberikan buka puasa dalam hadis Tirmidzi, yang walaupun ada khilaf tentang kesahihannya, tapi digunakan oleh banyak ulama kita, man fattara sha'iman falahu mislu ajri as-sha'im. Orang yang memberikan buka puasa itu akan mendapatkan pahala, bahwa dia juga akan mendapatkan pahala puasa. Padahal dia tidak puasa, dia tidak puasa, tapi dia kasih buka puasa. Bahkan mungkin pahalanya banyak dia, ya, karena dia kasih 60 orang buka puasa, maka dia dapatkan pahala 60 orang yang puasa. Ada orang satu saja, karena dia saja yang berpuasa, dia puasa dan untuk dirinya dia dapat pahala puasa. Tapi orang yang memfasilitasi buka puasa, dia akan mendapatkan banyak, ya. Kayaknya sebagian tabi'in yang soleh, kalau dia puasa sunnah, sudah mau buka puasa, dipanggil teman-teman yang tidak puasa, ke sini, kumpulkan saya, kasih saya buka puasa. Dan kenapa? Saya sedih kalau saya sendiri buka puasa, saya sendiri dapat pahala, kamu tidak dapat pahala, ya. Maka kasih saya buka puasa, ya. Ini bukan memanfaatkan dalil untuk dirinya, ya. Tapi ini digunakan, hadis ini atau kisah ini disebutkan oleh ulama kita ketika menafsirkan makna hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman, tidak sempurna iman seseorang sampai mencintai dirinya sebagaimana mencintai saudaranya sebagaimana cinta pada dirinya sendiri. Ini dijadikan contoh, ya, seorang roi yang dikenal, ya, sebagai seorang yang rajin ibadah. Dia sedih kalau saya sendiri yang dapat pahala, ya. Rugi kalian tidak dapat pahala. Mau dapat pahala, ada peluang dapat pahala, yaitu siapkan saya buka puasa, ya. Itu maknanya adalah orang yang memfasilitasi seseorang dalam kebaikan, dia akan mendapatkan pahala kebaikan itu. Dan ini menunjukkan keutamaan jihad dengan harta, bahwa kadang kita tidak sempat ikut perang jihad fisabilillah secara fisik, mungkin karena tubuh kita sudah lemah, mungkin usia kita sudah tua, atau mungkin karena tempatnya sangat jauh, kita sangat ingin namun tidak memungkinkan untuk sampai ke sana. Tapi kita kirimkan segala yang dibutuhkan oleh mujahid fisabilillah, harta-harta kita kirimkan ke sana, maka kita bagikan ghazi, ya, faqad ghaza, kita juga ghazi fisabilillah, walaupun kita tidak ikut langsung, faqad ghaza. Ya, sebaliknya kadang ada sebagian sahabat yang sangat siap fisiknya, kuat, masih muda, ikut mendaftar kepada Rasulullah untuk pergi perang seperti pada saat perang Tabuk, tapi minim harta, tidak ada hartanya, fisiknya sangat kuat. Sayang, terpaksa Rasulullah tolak. Wala ala alladziina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaihi tawallu wa ayunuhum tafidhu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Sebagian sahabat terpaksa disuruh pulang. Semangat pergi berjihad, fisik sangat memungkinkan untuk itu, tapi tidak ada kendaraan, tidak ada harta untuk bisa menyampaikan mereka ke Tabuk, karena butuh perjalanan 1 bulan, ya, butuh uang, harta untuk itu. Terpaksa ditolak, ya, tidak punya harta, fisik ada tapi ditolak, ya. Jadi dia sudah tidak berjihad dengan fisiknya karena tidak bisa ikut, dan tidak ada juga hartanya yang bisa dia sumbangkan, ya. Dan ini diantara sebab kadang jihad dengan harta kadang lebih afdal daripada jihad dengan fisik, karena kadang kita tidak mampu dengan fisik kita, tapi dengan harta yang kita sudah kirimkan sudah mewakili fisik kita, kita bisa mendapatkan pahala tersebut, yang sebagaimana dalam hadis ini. Dan hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa jangan kita cuma memperhatikan mereka kita fasilitasi apa yang mereka butuhkan dalam jihadnya di sana. Tapi ingat, mereka meninggalkan keluarga-keluarga yang mereka cintai, meninggalkan istri-istri mereka, meninggalkan anak-anak mereka. Tidak ada yang menyantuninya. Di antara tugas kita yang tidak ikut berjihad bersama mereka, santuni istri-istri mereka, anak-anak mereka, keluarga mereka yang mereka tinggalkan.
Kapan kita menyantuninya, faqad ghaza, kita juga dianggap berjuang fi sabilillah, seakan-akan kita terjun langsung bersama dengan mereka di front jihad fi sabilillah. Dan sebaliknya, mungkin ada yang bilang, saya tidak bermaksiat kepada Allah, saya tidak pernah melakukan itu, tapi saya cuma memfasilitasi, jadi saya tidak pernah berjudi. Tapi kan banyak orang suka main judi, kasihan mereka, jadi saya fasilitasi saja. Saya tidak pernah, waliyadzubillah, tidak pernah berzina, umpamanya main perempuan. Tapi banyak orang berminat, dan ini kayaknya termasuk pendapatan yang lumayan ini. Maka saya fasilitasi saja. Ini dia bisa terjatuh dalam kemaksiatan yang sama, walaupun dia tidak melakukannya. Konon bahwa para pemilik gudang-gudang rokok itu tidak mengizinkan anak-anaknya merokok, dan dia tidak juga merokok. Lalu dibilang, kenapa buat begitu? Karena banyak orang mau merokok, banyak yang tidak bisa membaca. Padahal saya sudah kasih peringatan, katanya dia bilang gitu, saya sudah kasih peringatan merokok itu bahayanya kanker, impoten dan sebagainya. Tapi dia mungkin tidak tahu membaca, Jadi biarlah mereka. Yang kita katakan tidak boleh begitu, Anda mengatakan saya tidak merokok, keluarga saya tidak merokok, tapi saya cuma memfasilitasi yang mau merokok. Kita katakan ini berarti memfasilitasi untuk hal yang mudarat, maka jangan, tidak boleh seperti itu. Sebagaimana mari kita menjadi fasilitator dan mediator setiap kebaikan-kebaikan. Mungkin kita tidak bisa terjun langsung, tidak bisa melakukan langsung kebaikan itu, tapi kita bisa mendapatkan pahala yang sama dari kebaikan yang kita fasilitasi itu, yang kita bantu orang-orang untuk melakukannya. Anak-anak kita yang rajin menghafal Quran, kita mungkin sudah terbatas waktu kita, dan pun kalau kita mau, kita biasa lihat semangat, anak-anak Masya Allah, kayaknya saya juga bisa. Setelah kita menghafal, kayaknya susah sekali saya menghafal ini. Jangan kita sedih, kita bisa mendapatkan pahala jika kita memfasilitasi mereka. Man jahaza ghazian faqad ghaza, yang siapa yang menyiapkan, maka dia juga akan mendapatkan pahala yang sama. Wallahu ta'ala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.